Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dimulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar PPKN tema 7 subtema 4 mengenai keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Anak-anak, keberagaman individu adalah perbedaan individu dengan individu yang lain. Setiap manusia memiliki karakteristik individu yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Perilaku yang tepat untuk menyikapi keberagaman adalah menghargai dan menghormati keberagaman tersebut. Berikut ini keberagaman karakteristik individu yang ada di lingkungan sekitar. Yang pertama adalah keberagaman usia. Usia merupakan satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan makhluk hidup maupun benda mati. Kategori umur terdiri dari beberapa masa, yaitu yang pertama balita. Usia balita 0 sampai 5 tahun. Kemudian yang kedua kanak-kanak. Kanak-kanak usia 5 sampai 11 tahun. Kemudian yang selanjutnya remaja awal. Remaja awal usia 12 sampai 16 tahun. Yang berikutnya remaja akhir. Remaja akhir usia 17 sampai 25 tahun. Kemudian dewasa akhir. Dewasa akhir usia 36 sampai 45 tahun. Kemudian lansia. Lansia usia 56 sampai 65 tahun. Kemudian jenis keberagaman yang kedua yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin adalah perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis. Klasifikasi jenis kelamin dibedakan menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga adalah keberagaman pendidikan. Pendidikan adalah usaha mengembangkan kepribadian diri yang berlangsung sepanjang hidup. Tingkat pendidikan terdiri dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang selanjutnya adalah keberagaman ras. Ras adalah penggolongan manusia berdasarkan sifat fisiknya. Macam-macam ras yaitu yang pertama ada Mongoloid. Mongoloid adalah penduduk yang sebagian besar menetap di Asia dan Amerika. Kemudian yang kedua adalah Negroid. Penduduk yang mendiami wilayah Afrika. Dan yang ketiga adalah Kaukasoid, adalah penduduk yang sebagian besar menetap di Eropa. Yang selanjutnya anak-anak menghargai keberagaman karakteristik individu. Terdapat berbagai bentuk keberagaman. Salah satunya dalam bentuk kesukaan seperti alat transportasi. Ada yang menyukai alat transportasi udara, namun ada juga yang tidak menyukainya. Sikap yang tepat untuk menyikapi perbedaan tersebut adalah yang pertama, mendengarkan pendapat orang lain.
Yang kedua, tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain. Dan yang ketiga, menghargai perbedaan dengan penuh toleransi dan menerima perbedaan dengan lapang dada. Berikut merupakan manfaat pentingnya menghargai perbedaan. Yang pertama, tercipta suasana harmonis. Yang kedua, tercipta rasa kebersamaan. Yang ketiga, mempererat persaudaraan. Yang keempat, terhindar dari perselisihan. Dan yang kelima, menjalin komunikasi. Menuliskan saran terkait dengan keberagaman di lingkungan sekitar. Saran adalah usulan atau anjuran yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Saran yang diberikan harus bersifat positif dan memberikan jalan keluar demi kebaikan bersama. Anak-anak, berikut merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan saat memberikan saran. Yang pertama, saran disampaikan setelah mengetahui dengan jelas permasalahannya. Kemudian yang kedua, saran disampaikan dengan santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, saran disampaikan secara urut dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain. Dan yang keempat, saran dianjurkan berdasarkan fakta atau data yang ada. Berikut merupakan contoh keberagaman dan saran pemecahan masalah. Ani pulang ke Medan bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan. Setiap anggota keluarga memiliki alat transportasi yang disukai. Saran yang tepat terhadap perbedaan tersebut adalah naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama. Karena pemilihan tersebut merupakan keputusan yang adil demi kepentingan bersama. Berikut merupakan perilaku yang harus dilakukan dan dihindari di dalam keberagaman. Ambulan dan mobil pemadam kebakaran adalah alat transportasi khusus. Kedua mobil tersebut merupakan mobil prioritas dalam lalu lintas. Mobil tersebut memiliki aturan lalu lintas khusus seperti melewati lampu merah dan tanda berhenti dan mendahului kendaraan lain di daerah larangan. Ada beberapa perilaku yang harus dilakukan oleh mobil lain dan tidak boleh dilakukan ketika ada ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Saat ambulan dan mobil pemadam kebakaran membunyikan sirene, yang harus dilakukan kendaraan lain dan yang tidak boleh dilakukan oleh kendaraan lain. Yang pertama, menyadari dan memperlambat laju kendaraan. Kemudian yang tidak boleh dilakukan mengabaikan adanya ambulan dan mobil pemadam kebakaran. Yang harus dilakukan memberi jalan agar ambulan dan mobil pemadam kebakaran dapat lewat. Yang tidak boleh dilakukan menghalangi jalur ambulan dan mobil pemadam kebakaran. Yang harus dilakukan menepikan mobil yang sedang dikemudikan.
Yang tidak boleh dilakukan mengganggu dan mendahului perjalanan ambulan dan mobil pemadam kebakaran dalam menyelamatkan keselamatan orang lain. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa sholat 5 waktu ya nak. Anak-anak, untuk melatih pemahaman kalian mengenai materi yang sudah ibu sampaikan, bisa kalian kerjakan latihan evaluasi dalam deskripsi berikut. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.